Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hayyikum bi tahiyyatil Islam wa sallimukum bi ahsanis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha la ilaha illa anta. Ikhwati fiddin, teman-teman hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah di majlis ini untuk berbicara dan membicarakan atau untuk sharing tentang Al-Quran. Surafil dulu awal di kota Mekah tahun 2008 jalan-jalan pulang dari Masjidil Haram ke kos-kosan, lewatin beberapa toko buku, kemudian ada melihat buku warnanya hijau, harganya 15 real. Judul bukunya Liyadabbaru Ayatihi, Liyadabbaru Ayatihi. Israfil coba buka, subhanallah, luar biasa isinya, dan harganya pun kok bisa murah banget. Waktu itu ada 2 jilid, dan alhamdulillah sekarang sudah 9 jilid bukunya. Isinya kalau bahasa anak-anak muda hari ini daging semua. Kenapa? Karena kita baca satu ayat, kemudian di bawahnya ada poin-poin para ulama. Gimana buku ini bisa hadir di pasar? Awalnya ada markas tadabbur di Riyadh, mereka bikin jawal tadabbur, SMS tadabbur. SMS tadabbur setahun dibukukan. Metodenya satu ayat dibaca oleh beberapa syekh. Misalnya ada 10 syekh membaca satu ayat, kemudian apa yang kira-kira menurut syekh-syekh yang tadi itu, masyayikh yang barusan, menurut mereka ada yang perlu digarisbawahi, perlu di highlight. Yang di highlight sama syekh-syekh tadi itu kemudian dijadikan SMS. Berarti kalau kita baca kitab itu kayaknya kita sedang baca buku puluhan kitab tafsir. Membaca satu ayat tapi kita seperti membaca puluhan kitab tafsir tentang ayat yang sama. Maka salah satunya yang dibaca oleh tadi Ustaz Fakhrul Razi, kalau kita baca buku Liyadabbaru Ayati, satu ayat itu bisa dijabarkan atau poin-poin yang bisa dibikin quotes oleh para syekh menjadi kitab. Kemudian tahun kedua ayat yang sama diulang lagi tadabburnya, kemudian poin yang didapat baru lagi. Tahun kedua, ketiga, sampai ke 9. Gak tahu kalau hari ini udah terbit yang jilid keberapa. Tapi intinya setiap tahun dibaca, setiap tahun berbeda hasil tadabburnya. Dan qadarallah itu tahun 2008. Tahun 2010-nya Israfil di penjara di kota Mekah. 25 atau 26 Sya'ban Israfil ditangkap di dekat Masjidil Haram, kemudian dimasukkan ke penjara. Di penjara tambah bingung lagi, kok gua di penjara? Dan alhamdulillah selama di penjara 3 bulan pertama masih blank, bingung. Tadinya dengan BlackBerry, kemudian sering dengan laptop. Di penjara udah semuanya hilang. Gak ada laptop, gak ada gadget, gak ada teman, gak ada telepon. Tapi ada kata-kata satu yang Israfil ingat dari sipir. Kami putus Anda dengan dunia, kami sambungin Anda dengan Allah. Itu kata-kata itu melekat sampai hari ini. Dan subhanallah benar. Inginnya di 2010 itu atau di 2011 itu Israfil menikah.
karena umurnya baru mau masuk 25 tahun. Rencana dari kecil, dari muda ingin menikah di usia 25. Tapi 4 bulan sebelum masuk 25 tahun Israfil harus dipenjara. Berarti umur 25 tahun Israfil dipenjara di kota Mekah penjaranya. Lanjut 3 bulan pertama masih bingung mau ngapain karena ya alam baru. Penjara itu alam baru. Ukuran penjaranya 2,5 meter kali 3,5 meter. Pintunya pintu baja, nggak ada jerujinya, nggak ada teman, nggak tahu jam berapa, nggak lihat matahari, sholat sendiri, nggak pernah berjamaah, makan diantar, setiap malam diinterogasi. Kalau diinterogasi ditutup matanya, diborgol tangannya, dibawa entah kemana tempat interogasi, ditanya kita nggak tahu mau jawab apa. Tapi masuk bulan keempat, Israfil tanya ke penyidik, Anda hafal Quran? Dia bilang, iya saya hafal Quran. Israfil bilang, berapa lama Anda bisa selesaikan hafalan Quran? Kata beliau, Abu Muhammad, kata beliau 8 tahun. Ajarkan saya hafal Quran. Karena sebelum itu Israfil sudah punya 5 juz sejak di pesantren, kemudian waktu di Pakistan juga, ya kurang lebih 5 juz itulah yang digunakan setiap hari-harinya. Israfil bilang, gimana cara Anda menghafalkan Quran? Kemudian diajarin. Tapi dia bilang, Anda kan di penjara, Anda itu tahanan, kenapa Anda nanya-nanya hafal Quran? Ya Anda tanya saya nggak tahu mau jawab apa. Yang Anda tanyakan juga, yang Anda tuduhkan juga saya nggak ngerti. Akhirnya beliau cerita, cara menghafalnya, bawa Quran semua enggak? Bawa Quran. Oke, coba lihat Qurannya. Tayyib. Ada berapa total halaman di Quran kita? Standar 604 halaman. Ada berapa juz? 30 juz. Setiap juz berapa lembar? 10. Berarti satu lembar berapa halaman? 2 bolak-balik. Juz 30 berapa lembar? Ya. Juz 30 berapa lembar? Kan tadi 604 halaman. Kalau setiap lembar satu juznya 10, kenapa 604? Kenapa enggak 600 aja? Karena yang paling banyak juz 30 lembarannya, dikarenakan banyak pembatas antar suratnya. Tayyib. Dia bilang salafus saleh dulu itu menghafalkan Quran seperti barusan. Gimana caranya? Dia bilang setiap satu juz, kalau Anda pakai per lembar berarti Anda harus mengingat 20 awal surat. Awal halaman. 20 awal halaman. Karena satu juz itu kan 10 lembar. Kalau kita menghafalnya per halaman, berarti kita harus mengingat 20 awal halaman. Kalau kita menghafalnya per lembar, kita harus ingat 10 awal ayat. Faham ya? Kan halaman kita kan pojok. Angka yang terakhir nomornya di bawah, mulainya dari atas. Berarti kalau setiap juz kita harus mengingat 20 awal halaman. Berarti untuk 30 juz banyak banget. Maka di Jogja, di Solo dulu itu ada kasus anak hafiz Quran baru, kemudian disuruh jadi imam tarawih. Kemudian di rakaat pertama loloslah dia kan, Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah. Kemudian di rakaat kedua dia memulai halaman yang harusnya dia mulai. Kemudian dia baca, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum. Jamaahnya bilang subhanallah. Karena dari tadi dia ingat terus nih. Rakaat 1 saya harus baca ini, rakaat 2 harus baca ini, rakaat 3 nanti awalnya begini, rakaat keempat awalnya begini dan seterusnya. Waktu dia baca yang kedua diulang lagi, wa basyiril ladzina amanu. Subhanallah. Dia bingung dia, kok gua ditegur padahal harusnya udah benar. Diulang yang ketiga kalinya, wa basyiril ladzina amanu. Subhanallah.
Belum salah kok udah ditegur. Ternyata ada jemaah yang bilang Al-Fatihah. Apa? Berarti apa? Dia gara-gara ngingetin halaman yang harus dimulai untuk rakaat kedua, ternyata langsung rakaat 2 dan langsung baca surat, dia lupa surat Al-Fatihah. Itu gara-gara apa? Gara-gara dia harus ngingetin nanti rakaat kedua saya harus baca mulai ini rakaat ketiga ini. Itu diantara kelemahan. Diantara kelemahan jika kita menghafal per halaman atau per lembar. Yang kedua, jika kita tetap menggunakan per halaman, kalau kita lupa awal halaman yang atas, berarti kita nggak akan ulang halaman itu di rakaat itu, karena kita lupa awalnya. Selesai di halaman yang bawah, mulai halaman sesudahnya, dan kita nggak ingat, pasti kita ingatnya yang sebelahnya. Kita pasti apa? Melewati satu halaman sendiri. Itu diantara kelemahan. Maka kata beliau, salafus salih itu setiap juznya pasti mereka berhenti 8 kali. Bukan 10 kali seperti 10 lembar tadi, bukan 20 kali seperti apa? 20 halaman. Gimana caranya? Oke, buka Al-Baqarah. Ahlan wa sahlan. Al-Baqarah, coba dilihat dari Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alif Lam Mim, Al-Baqarah, terus temukan ada bintang di situ atau ada simbol di depan ayat. Ada simbol kayak bintang atau kayak segi berapa deh. Coba, ada berapa? Ada di nomor berapa? Angka berapa ayatnya? Di awal ayatnya ada kayak bintang gitu atau bunga atau ada enggak? Ada. Di ayat berapa? Hah? Di sebelum ayat ada seperti bintang atau seperti bunga atau apalah namanya. 25 75 Kok 75 langsung? 25. Berikutnya di ayat keberapa? Berikutnya ada di ayat keberapa? Hah? Berikutnya? 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 Berikutnya lagi? Tayyib. Itu semuanya untuk apa bintang-bintang tadi? Untuk apa bintang-bintang itu semuanya? Nah, bismillah. Nomor 1 tadi, antum ayat berapa? Apa bunyi ayatnya? Innallaha la yastahi. Di mana posisinya? Kanan atas. Yang kedua, siapa yang mau jawab? Nah, dapat tadi yang pertama si masnya bilang di ayat 25. Yang berikutnya ayat berapa? Hah? 43. Apa 44? 44. Apa bunyi ayatnya? Atamuruna nas, sebelah kanan atau kiri? Kanan atau kiri halamannya? Kanan. Yang berikutnya? Hah? Ayat 60. Apa bunyi ayatnya? Wa idzistasqa Musa liqaumihi. Terus ketemu? Enggak. Antum berikutnya ayat berapa? Sesudah wa idzistasqa. Apa bunyi ayatnya? Afatatma'una. Terus bismillah. Apa lagi? 9, langsung 92. Apa bunyi ayatnya? Walaqad. Okey, lanjut.
Apalagi berikutnya? Apa bunyi ayatnya? Ma nansakh, terus terakhir 124. Apa bunyinya? Wa idzibtala Ibrahim. Kemudian sesudahnya langsung mulai juz 2. Benar? Benar, ketemu. Berarti dari Bismillahirrahmanirrahim sampai yang pertama ayat 24 itu bagian pertama, disebut Najmah 1, bintang pertama. Dari Al-Fatihah sampai apa? Sebelum sampai wabasyiril ladzina amanu 25. Kemudian ayat berikutnya innallaha la yastahi. Itu berikutnya Najmah kedua. Najmah kedua, wabasyiril ladzina, ya afwan, innallaha la yastahi. Sesudah wabasyir kemudian apa bawahnya? Innallaha la yastahi. Dari innallaha la yastahi sampai yang berikutnya. Berarti setiap juz pasti dibagi 8 bagian. Setiap juz berapa bagian? 8. Kalau tadi yang kita kenal satu juz itu 10 lembar. Oke? Satu juz 10 lembar, satu juz 20 halaman. Tapi kalau menggunakan metode ini, satu juz hanya 8 awal surat, awal ayat yang harus kita hafal. Bagaimana cara mengingatnya? Gunakan setiap najmah untuk satu rakaat salat tahajudnya. Jadi siapa yang menggunakan satu najmah dalam salat tahajudnya, berarti dia setiap malam satu juz selesai. Kenapa enggak 10? Kalau dia 10 kan salat tahajud 8 rakaat. Ya kan? Kalau dia pakai per lembar berarti dia harus 10 lembar untuk menghatamkan satu juz. Tapi kalau tahajudnya 8, 2 lembarnya kapan dibaca? Ya kan? Benar ya? Maka dari situlah mengapa para salafus saleh dulu menghatamkan setiap malamnya bisa satu juz, satu rakaat dalam salat tahajudnya, karena menggunakan metode satu juz 8 najmah. 8 najmah, 8 bintang. Maka 8 bintang itu dibagi 2. Disebut 2 hizb. Apa? 2 hizb. Quran punya 30 juz dan 60 ahzab. 60 ahzab. Siapa yang ingin setengah juz, maka bacalah 1, 2, 3, 4. Disebut di situ nanti ada rubu', ada arba', ada salah satu arba', ada 3/4, ada 1/4, ada 2/4. Itu setiap satu setengah juznya. Maka subhanallah, itu yang beliau sampaikan ke Israfil waktu tadi di sang sipirnya itu Abu Muhammad, bukan sipir dia, penyidik. Ya, penyidik itu sampaikan. Israfil akhirnya bismillah cobain ya, memulailah hafalan itu di bulan keempat sesudah ditahan. Kemudian alhamdulillah hatam. Ya, hatam Quran semuanya dalam waktu kurang lebih kurang dari 4 bulan. Ya, kurang dari 4 bulan. Makanya ingat banget kata sipir di awal tuh. Kami putus Anda dengan dunia, kami sambung Anda dengan Allah. Dan luar biasanya membaca di dalamnya, menghadirkan hati. Israfil sebelumnya berdoa dulu, ya Allah, pengen hafal Quran, pengen faham Quran dengan keterbatasan yang ada. Kenapa keterbatasannya? Satu, kita nggak punya kitab. Yang diizinkan masuk ke dalam tahanan, ke dalam penjara hanya mushaf. Mushaf ini aja nih, ukuran saku. Kemudian bagaimana menyelesaikan satu juznya? Awalnya memang berbeda. Karena awal itu lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 3 tahun pertama mendapat wahyu, beliau hanya dapat 5 ayat aja. Bayangin ya, Al-Alaq 5 ayat itu Nabi dapat hanya dikasih waktu oleh Allah 3 tahun. Al-Barazanji menyebut riwayat kedua 30 bulan, berarti 2,5 tahun. Jadi untuk pemula dia harus benar-benar berjuang, mencoba untuk bagaimana menguasai Quran. Dan Nabi SAW contohnya 5 ayat 3 tahun. Kita 3 tahun pandemi nambah berapa ayat? 3 tahun pandemi nambah berapa ayat hafalannya? Atau hilang 10 ayat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang perlu kita ketahui, kalau berinteraksi dengan Quran itu awalnya berbeda dengan nanti sesudah banyak hafalannya, sesudah mudah menghafal.
Makanya untuk pemula seperti kita, bismillah, harus ada usaha lebih di awal. Dimundurin lagi waktunya. Rasulullah ketika diminta oleh malaikat Jibril membaca Quran, Iqra ya Muhammad, wahai Muhammad, bacalah. Apa jawaban Nabi Muhammad? Ma ana biqari. Ma ana biqari. Aku tak bisa baca. Disuruh kedua kalinya, kata Nabi Muhammad, ma ana biqari, aku tak bisa baca. Diminta ketiga kali oleh Jibril, Iqra. Nabi Muhammad jawab, ma ana biqari, aku tak bisa baca. Tiga ini berarti awalnya harus dipaksa. Kalau kita nggak paksa dari awal, akhirnya apa? Nggak nambah-nambah. Buktinya sekarang, pandemi di rumah saja, 3 tahun lamanya, hafalannya ya segitu-segitu aja. Maka dalam 2 kasus, pertama kali Jibril datang bertemu dengan Nabi Muhammad, yang kedua seperti riwayat Al-Barzanji tadi, 5 ayat Al-Alaq. Pertama Al-Alaq, itu tidak lagi Nabi mendapatkan wahyu kecuali sesudah 3 tahun berikutnya atau 30 bulan berikutnya. Makanya teman-teman yang mau pakai metode ini, maka caranya hafal 1 najmah, 1 bintang, gunakan dalam salat. Hafal lagi 1 najmah, gunakan lagi dalam salat. Kalau dia mau, insya Allah dia bisa istiqamah. Kalau dia nggak mau, sampai kapanpun dia begini-begini aja terus. Makanya silakan. Metode ini dikarenakan bisa diulang-ulang setiap malam dan tidak perlu kita mengingat setiap awal halaman. Karena apa? Karena cerita-cerita yang tadi itu, innallaha la yastahi, sebelah kanan turun dikit. Kemudian atakburu dan la sabil birri, turun lagi sedikit, halaman yang berbeda. Kemudian berikutnya lagi di halaman yang berbeda lagi. Dia acak, ya, hafalnya acak, tapi cukup menghafal 8 awal ayat. Daripada hafalin 10, mending hafalin 8. Daripada menghafalkan 20 halaman, mending hafalkan 8 awal ayat. Itulah metode para salafus saleh, dan metode ini sejak zaman Al-Hajjaj bin Yusuf beliau sudah perkenalkan. Jadi Al-Hajjaj bin Yusuf di antara orang yang punya andil besar untuk mushaf Quran kita hari ini. Walaupun beliau dengan sejarah dan catatannya yang luar biasa, tapi untuk Quran dia punya andil, yaitu membagi 1 juz menjadi 8. Mengapa 8? Mengapa 8? Kalau kita perhatikan semua pembagian 8 dalam 1 juz itu ternyata tematik. Ternyata apa? Tematik. Coba aja ambil terjemahannya, baca. Setiap nanti ada perhentian, di situ pasti ada tema yang baru. Jadi subhanallah, dibikinkan oleh para ulama, tidak semua halaman harus sekian baris, tidak semua 1 najmah itu harus sekian baris. Berbeda-beda dia. Udahnya acak, tapi kalau kita faham tema, ternyata memang ngikutin tema. Baik. Contoh Al-Baqarah. Udah hari ke-14 ya sekarang. Hari ke-14. Udah hampir separuh Ramadan kita puasa. Strafil mau tanya, Al-Baqarah udah paham belum? Udah paham isi Al-Baqarah belum? Udah? Udah hatam Al-Baqarahnya? Kalau hatam sudah. Faham? Faham? Udah belum? Jawab aja. Belum? Oke. Al-Baqarah 286 ayat. Bagi 2, berarti ayat paling tengahnya berapa? 143. Coba cek 143. Cek Al-Baqarah halaman paling tengah. Antum gak bawa mushaf? Gak bawa mushaf? Bawa. Tayyib. Cek ayat paling tengah. Ayat berapa? 143. Kok bisa tahu? Tadi Ustaz suruh cek 143. Masya Allah, pintar hari. Ya. Tayyib, ayat paling tengahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan Ri. Ja'alnakum. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a. Tayyib. Tayyib, cukup Ri. Maaf ya. Bacakan terjemahannya Ri. Dan demikian pula
kamu jadi saksi atas perbuatan Okey. manusia. 2 orang sarjana, satu dari Pakistan, satu dari India. Yang mau catat aja namanya. Muhammad Amin Islahi, yang kedua Hamiduddin Al-Farahi. Muhammad Amin Islahi, yang kedua siapa? Hamiduddin Al-Farahi. 2 sarjana ini non Arab. Pakistan satunya, yang kedua India. Sebagai orang ajam, sebagai non Arab, dia berpikir gimana caranya orang yang bukan Arab bisa paham Quran. Kan berat banget tuh. Makanya di Mekah itu pernah ada orang Bangladesh, di sampingnya orang Mesir. Yang Mesir kan Arab, Bangladesh kan bukan Arab. Waktu Syekh Sudais jadi imam, dia menangis. Ya. Mungkin si Arab ini, yang Mesir ini, dia bingung juga. Wih, subhanallah ya, keren juga kawan kami ini yang di sebelah kami. Syekh Sudais ngaji, dia menangis pas salat tarawih. Habis salat dia nanya, "Bos, paham tadi, Bos?" "Enggak." "Tapi kau nangis tadi, Bos?" "Iya." "Kenapa nangis?" "Karena enggak paham, Bos." Mesir ini tergugah dia. Orang Bangladesh, dia gara-gara enggak paham dia menangis. Kenapa dia menangis kira-kira? Allah turunkan kitab suci sebagai petunjuk untuk hambanya, untuk umat ini, tapi kok dia nggak paham. Maka dia menangisi dirinya gara-gara nggak paham. Kira-kira sebagai Mesir ini gimana rasanya? Dia orang Arab kok nggak bisa menangis? Padahal di Quran kalau kita baca, orang sebelum kita kalau dengarkan Quran, ya sesudah mereka pernah dapat Injil, kemudian dengarkan Quran, mereka apa? Kharru sujjadan. Mereka tersungkur sujud, wabukia, dan mereka pun menangis. Kita nggak pernah menangis. Umar bahkan pernah bertanya pada sahabat, ini sujud kalian, mana nangisnya? Untuk menangis kan dia harus memahami. Makanya kalau ada yang hadir konser BTS, kok BTS ya? Nah, yang lagi happening sekarang. Oh, Justin Bieber. Update ternyata. Ya salam. Ya udahlah ya. Bieber punya lagunya apa? Ayo teman-teman. zaman Israfil cuma Backstreet Boys, ya. Israfil tuh enggak banget deh, ya. Pertama sampai Indonesia itu 2003. Yang pertama kali ditonton ada pula lagunya. Pertama jumpa di laut cinta. Ada yang tahu lagunya? Tahu nggak lagunya? Tahu lagunya? Kau umpama mutiara jiwa. Lagunya siapa? Jin dan Jun. Berarti kita seumuran. Itu gara-gara itu tahu. Terus Israfil ke Solo. Dari Tawangmangu ke mana? Ke Tirtonadi. Itu pasti kalau pagi kami naik bis, itu naik bis Langsung Jaya. Di situ jadi hafal lagu campur sari. Itu pengaruh yang didengar tuh. Kemudian waktu kuliah di Yogyakarta, setiap bulan harus balik ke Jakarta. Itu kalau pas naik Citylink, hafalnya lagu yang Di Bawah Langit Yang Sama. Aku di sini, kau di sana. Kemudian waktu pindah lagi dari Pekanbaru ke Jakarta, itu dengerin lagu di TV, nggak sengaja dengernya. Cintaku bukan di atas kertas. Itu semua mempengaruhi Israfil. Israfil bilang ini bahayanya kalau kita udah mulai hafal Quran. Itu yang lain tuh lebih gampang masuknya. Tapi kalau kita Qurannya, ya mungkin wallahu alam juga sih ya, Israfil nggak pengalaman yang sebaliknya. Itu semuanya cepat masuk, sampai Israfil hafal banget tuh. Gara-gara dari Pamulang di Tangerang Selatan, kami ke Bekasi itu harus naik ke Ciputat, naik angkot. Itu lagu Lailai itu waktu itu lagi tenar. Itu jadi susah sampai sekarang nggak terlupakan, nggak tahu gimana cara melupakannya. Itu pokoknya kalau ada itu pasti tersambung lagi. Nauzubillah min dzaliknya adalah ya tadi. Apa yang kita dengar itu lebih mudah untuk diingat, kemudian ya bertahun-tahun lamanya. Udah di penjara, keluar penjara, balik lagi sampai ke Makassar masih juga ingat lagu itu. Israfil berpikir gimana kalau Quran itu dengan kita dengar dan kita bisa langsung hafal. Ya, dengan mendengar bisa langsung hafal. Maka dan penjara itulah salah satu jawabannya. Ya,
Ketika kita benar-benar menyiapkan hati oleh Allah, Allah bantu. Ya. Tadi apa? Putus dunia, sambung dengan, putusin dengan dunia, sambungin sama siapa? Sama Allah. Ya. Kayak itu kata-kata sipir tadi, ku putusin kamu dengan dunia, ku sambungin kamu dengan Allah. Oke, ayat 143 ini tadi menurut dua sarjana Quran asal India dan Pakistan, di antara cara untuk bagaimana non-Arab bisa memahami Quran itu adalah dengan cara memahami hal-hal yang mungkin tidak membutuhkan bahasa Arab. Maka mereka berdua ini dalam kalau Amin Islahi, pernyataan beliau adalah Quran itu satu kesatuan. Quran itu satu kesatuan. Dari mana Anda mulai, di mana Anda berakhir, apapun yang Anda bahas pasti dia nyambung, pasti nyambung. Subhanallah, di antara sarjana berikutnya asal Perancis, asal Amerika dan yang lain-lain, ternyata mereka semua orang-orang barat dan Eropa. Ayat ini ada yang menarik bagi mereka. Dilihat dari struktur susunan ayatnya. Ketika tadi antum baca apa antum terjemahannya? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Apa artinya? Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan. Umat Islam itu umat pertengahan. Ketika sedang bicara wasatan, umat pertengahan, ayat ini posisinya di mana? Pas di tengah-tengah Al-Baqarah. Besok-besok kalau ada yang tanya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ayat berapa? 143. Langsung ingat. Kenapa? Dalam benak kita sudah terekam ayat 143 surat Al-Baqarah yang posisinya di tengah-tengah Al-Baqarah. Dari 286 ayat Allah cerita tentang ummatan wasatan. Apa arti ummatan wasatan? Umat pertengahan. Simpan itu. Dan itu yang membuat banyak sarjana, salah satunya adalah Nu'man Ali Khan. Nu'man Ali Khan itu kan beliau baru hijrah di umur 21 tahun. 21 tahun dia. Awalnya ya hidupnya ya kayak orang-orang Amerika biasa, walaupun ayahnya di kedutaan di kedutaan Arab Saudi di Saudi Arabia, tapi beliau belum cinta dengan Quran, Tapi sesudah dia bermimpi di umur 21 tahun, kalau kuburannya itu terbakar, dia terbangun dari tidurnya, kemudian dia ya itulah awal cikal bakal hijrahnya. Kemudian dia mampir di salah satu masjid pada beberapa hari berikutnya, dan itu di bulan Ramadan. Kata beliau, dia duduk di salah satu majelis. Dia duduk majelis itu dari malam sampai jelang subuh, jelang sahur. Ustadznya, syekhnya kebangsaannya asal Afghanistan. Sehari dia hadir asyik tuh, dari malam sampai jelang sahur. 30 hari diladenin tuh syekhnya. Bayangin tuh. Majelisnya dari kapan? Dari Isya, dari Tarawih sampai jelang sahur. Kalau kita bikin kelas begitu, ada yang duduk sebulan, kata beliau. Selesai semuanya dia nanya, Pak, kok saya betah asyik duduk di kajian di majelis Bapak? Tipsnya gimana sih Pak biar saya bisa begitu? Syekhnya cuma pesan satu aja, bahasa Arab. Dari situlah cikal bakal mengapa Syekh Nu'man Ali Khan beliau belajar bahasa Arab. Ya, makanya ada NAK Indonesia, Israfil belum tahu, tapi Israfil lihat di YouTube. Dan subhanallah, Israfil mencoba. Sekali bareng Mas Ari, bukan Ari ini, kalau ini adik, ya, masih lebih muda. Mas Ari di Jakarta, Israfil tanya, Mas mau kemana? Kata beliau mau ketemu Dimas, ada rapat. Oke. Rapatnya di rumah Quran Musyawarah yang ada di Tangerang Selatan, jaraknya tidak jauh dari rumah Israfil. Mampirlah Israfil di situ. Mereka lagi rapat, Israfil izin, Mas boleh nggak aku bareng anak-anak 20 santri ini tadabbur Quran? Ustaz mau ngisi katanya. Iya, mumpung Ramadan. Itu tahun kemarin. Bismillah, Israfil isi tadabbur Quran dari ba'da tarawih jam 9 sampai jam 3 subuh. 20 santri itu bertahan. Berhasil sekali. Alhamdulillah. Berangkat ke Prabu Muli. Berapa waktu kemudian, dan ternyata 7 jam bicarakan Quran dan mereka bertahan. Oh subhanallah,
Malam pernah, siang pernah. Yang kita bicarakan Quran doang. Kelas nenek-nenek ternyata betah juga. Ustadz, kok nggak berasa Ustadz kita udah 2 jam. Kelas anak-anak begitu juga. Waktu kita ajak mereka berselancar atau jalan-jalan di dalam Quran, kita bilang, mereka ibunya sampai bilang, Ustadz, kok anak-anak kami itu betah 2 jam ngikutin kajian sama Ustadz, tadabbur Quran dengan Ustadz. Serafil jawab, Serafil juga nggak tahu, Bu. Ibu tanya saya nggak bisa jawabnya. Karena saya cuman pingin bagaimana Quran ini, yuklah kita jalan-jalan di Quran. Kenapa kita mau jalan-jalan di Quran? Coba kita baca Al-Kahfi. Al-Kahfi itu kasus pertamanya kasus Ashabul Kahfi. Di mana Ashabul Kahfi itu guanya? Di Yordania. Kemudian yang memiliki kebun, di mana? Di Yaman. Kemudian Mesir, siapa? Musa dan Khidir. Kemudian di antara matli asyams dengan maghrib asyams, tempat terbitnya matahari sampai tempat terbenamnya matahari. Kasus Zulkarnain. 4 tempat berbeda bisa kita lewati dalam waktu kurang dari 1 jam. Ya, kita berada di Yordania, kasus Ashabul Kahfi. Kita langsung berpindah ke negeri Yaman, kasus hutan kebun yang dimiliki oleh orang yang sombong tadi. Kemudian kita berpindah kasus Musa dan Khidir di pertemuan 2 lautan di Mesir. Kemudian kita membaca kisah Zulkarnain dari timur sampai ke barat. Hanya kurang lebih setengah jam. Tidak perlu pakai biaya, tidak perlu naik pesawat, tidak perlu keluar duit, apalagi nggak perlu ke bandara dan nggak perlu tusuk-tusuk hidungnya. Kita bisa berjalan-jalan. Itu bisa didapatkan kalau kita paham. Tapi kalau cuma baca doang, kita nggak ngerti. Sebenarnya kita tuh lagi jalan-jalan kayak lorong waktu lah. Lorong waktu itu filmnya siapa? Deddy Mizwar. Kalau yang film barat yang melewati waktu itu filmnya siapa? Lorong waktu yang mundur ke belakang. Hah? The Avengers. Doraemon, ya Allah, tontonannya Doraemon. Nggak apa-apa. The Avengers. The Avengers itu kan yang ketika Ant-Man-nya nongol dari mobil, van-nya ting keluar, dia pengen, mereka semuanya pengen harus balas dendam, gimana caranya ngambil yang perlu diambil dari Thanos. Ya kan? Mereka harus mundurin waktunya. Waktu mundurin waktu itu kan butuh teknologi. Ada kuantum, ada apalah namanya kan. Dia masuk ke mesin, kemudian dia mundur ke zaman entah kapan. Itu semuanya ternyata bisa kalau kita baca Quran. Tanpa harus mesin-mesin yang canggih. Caranya siapkan ini dan siapkan ini. Ingin baca kisah Fir'aun, saat ini juga kita bisa berada di Mesir. Jangankan cerita Mesir, cerita Nainawa, tempat Nabi Yunus pun bisa kita datangin saat ini juga, padahal ada di Irak. Kita ke Al-Ahqaf yang ada di Yaman, tentang apa? Al-Ahqaf. Ataupun Ashabul Hijr, kemudian Ashabul Ukhdud, kemudian tentang siapa lagi? Nabi Sulaiman di Palestina. Saat ini juga antum bisa ke sana tanpa pakai mesin. Pakai apa? Ini dan ini. Allah sudah siapin. Jangankan cuma itu, ke surga pun silahkan. Tapi kalau kita nggak siap ininya, biar kisah surga kita baca, nggak dapat apa-apa. Udah 14 hari pintu surga Allah buka, ya kan? Berapa hari Allah udah buka pintu surga? Antum udah masuk? Udah masuk? Udah jalan-jalan? Kan udah dibuka 14 hari. Gimana cara masuknya? Kita menempati surga memang harus mati dulu. Tapi kalau cuma masuk doang, apakah kita perlu ke Afrika untuk melihat zirafa, untuk melihat badak, untuk melihat apa lagi? Kanguru Australia. Apakah harus ke Australia? Enggak perlu, tonton aja film, tonton aja YouTube. Kayaknya kita dibawa ke tempat itu. Nah sekarang kisah surga itu bejibun dalam Quran. 14 hari kita berpuasa Ramadan, kok belum tahu isi surga? Nah, baca Al-Baqarah ingat surga enggak? Antum baca Al-Baqarah ingat surga enggak? Atau ingat panjang? Mas, abang yang baru datang, udah hatam Al-Baqarahnya?
Baca Baqarah ingat surga enggak? Enggak. Siapa yang pas baca Baqarah ingat surga? Oke, buka ayat 25. Nanti balik ke ayat yang 143-nya ya, nanti insyaallah. Udah ya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Cerita syurga pertama di awal Al-Baqarah. Terjemahannya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Cerita surga pertama di dalam Al-Baqarah, Allah bilang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Pernah nggak kepikiran oleh orang Makassar sungai yang di surga besok seperti apa? Menurut antum mengalir sungai di bawahnya, pernah nggak kepikiran kayak apa bentuk sungainya? Nggak pernah? Hah? Di Makassar nggak ada sungai? Kanal yang banyak. Sungai nggak ada? Sungai nggak ada. Di belakang rumah nggak ada sungai? Hah? Di dekat rumah, di belakang rumah nggak ada sungai kecil mengalir gitu? Di belakang rumah saya kan ada. Nggak ada? Ada? Oke. Terkepikirkah oleh kita cerita jannatin tajri min tahtihal anhar? Allah tuh kasih cerita. Setiap baca kisah surga, pasti Allah bilang sungai mengalir di bawahnya. Kok yang baca nggak dapat inspirasi? Kok nggak kebayang sedikit pun? Berarti masalahnya bukan pada orang kafir atau pada orang Islam, masalahnya pada kita sendiri. Dikasih cerita. Coba deh ya, Mas Adi cerita kemarin waktu Hijrah Fest gua nggak hadir. Tapi waktu Hijrah Fest di Jakarta saya hadir. Contohnya kan, itu subhanallah loh, panggungnya keren banget, kemudian sound systemnya, kemudian itu kan kita waktu diceritain kan bisa ngebayangin. Allah cerita tentang surga mengalir sungai, kok nggak pernah kebayang? Gimana cara menghidupkan imajinasi itu? Oke ya. Bicara sungai, di Kremlin itu ada sungai bagus. Di Belanda sungainya bagus, di Italia bagus juga sungainya. Di mana lagi? Di London, dekat London Bridge juga bagus sungainya. Terakhir di Istanbul bagus sungainya. Ketika sungai-sungai itu bagus, menjadi tempat apa akhirnya? Menjadi tempat apa akhirnya? Kenapa di kita nggak ada sungai-sungai yang jadi tempat wisata? Kenapa? Di Istanbul itu tempat termahal, kata Ustaz Felix, itu ada di sungai itu. Tanah paling mahal ada yang di dekat sungai di Selat Bosphorus itu. Ada sungai-sungai kecil, di situ mahal tanahnya. Di Kremlin jadi bagus, orang main film, syuting jadi di pinggir sungai, bagus, yang nonton juga asyik. Di London juga sama, di Belanda juga sama, di Italia juga sama. Kok di Indonesia nggak bisa? Karena setiap kali diceritakan cerita sungai surga, nggak kepikiran oleh kita bagaimana memperbaiki, menjaga sungai-sungai yang kita punya. Begitulah kondisi hampir semua kaum muslimin. Sungai Nil itu membentang dari ujung ke ujung, semua negeri kanan kirinya orang Islam yang punya. Tapi ternyata tak mampu dikelola oleh orang Islam. Coba baca sungai Nil. Dari mana asal sumber sungai Nil? Coba cek di Google-nya. Tulis di situ 4 sungai surga. Tulis di Google 4 sungai surga. Dari surga. Ya, 4 sungai dari surga, bukan 4 sungai surga ya. Nanti surga yang di sungai surga berbeda. Yang dari surga. Syukran. Furat, Ifrat atau Ufrat atau Furat itu sungai dari surga. Yang kedua, Nil. Sungai Nil itu dari surga. Makanya yang nonton terakhir Transylvania itu dia apa? Di tengah-tengah laut ada apa? Air terjun tuh. Ke bawah ternyata di bawahnya ada apa? Ada entah negeri yang entah apalah bentuknya, cuman keren banget. Itu yang ditunggu-tunggu, itu yang dicari-cari. Lihat kartun Up juga sama.
Dia harus naik balon sampai tuanya hanya untuk mencari apa? Sumber itu. Allah bilang, Nabi bilang, Nil itu dari surga. Allah kasih ke orang Islam gak bisa jaga. Dari ujung Nil sampai ujung Nil, dari hulu ke hilirnya semuanya bertengkar gara-gara sungai Nil. Baca aja berita terakhir, bagaimana perjanjian Sudan dengan Mesir, dengan negara-negara sebelah-sebelahnya perihal sungai Nil. Itulah kita dikasih cerita sungai. Nomor 1 di awal Al-Baqarah Allah bilang jannatin tajri min tahtihal anhar. Enggak kebayang sedikit pun bagaimana sungai yang mengalir di bawah-bawahnya. Andai kita perhatikan itu, maka cocok Pak Anies tuh. Ketika menyulap kota tua Jakarta menjadi seperti apa di Korea. Orang bersuah foto di sana, tak malu-maluin tamu-tamu negara. Kenapa? Karena sungainya dijaga. Gimana Makassar? Nggak ada yang pernah mikirin kanal. Tadi pagi kita jalan-jalan pun ternyata di samping jajar itu sampah semuanya. Nggak ada surga-surganya sama sekali. Pernah nggak baca? Sesungguhnya di surga ada tukang sampah setiap hari. Ada. Dikasih cerita surga itu ngapain sih sebenarnya? Kayak kita deh, pergilah kita ke BSD atau ke Sentul, kan ada IKEA. Pernah tahu kan IKEA ya? Tahu nggak sih? Tahu lah ya. Itu kalau orang masuk IKEA, itu dapat inspirasi nggak sih? Dia ngelihat, oh model kasur begini, model ranjang begitu, model bantal seperti ini, model kamar seperti ini. Dia lihat tuh ngapain? Minimal dia terinspirasi, minimal ada bayangan dalam benaknya. Sekarang 14 hari pintu surga udah dibuka. Apa yang terbayang oleh kita cerita surga? 0. Kenapa? Karena cuma dibaca doang. Makanya ketika Aisyah bilang, waktu kami di Mekah, itu ayat-ayat yang Allah kasih, itu surga neraka, surga neraka, surga neraka. Supaya terekam banget, terekam betul, kalau saya baik masuk surga. Biar rumahnya sepetak kayak rumahnya Aisyah, tapi tetap dalam benaknya apa? Surga yang akan menjadi rumah terakhir. Kita kadang sibuk urusin dunia, tapi lupa bagaimana rumah kita di surga. Oke, lanjut ayat berikut. Ayat lanjutan ayatnya apa? Sesudah sungai mengalir di bawahnya. Ayatnya tuh Terjemah aja. setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Oke. Nomor 2 buah. Apa yang kita tahu buah-buahan di surga? Pisang. Apa lagi? Anggur. Apa lagi? Hah? Apel katanya. Apel lah, terserah. Hah? Gimana ceritanya oleh Allah? Kata Allah, ketika penghuni surga dimasukkan surga, mereka bilang, inilah rezeki seperti yang dulu pernah kami apakan? Hadzal ladzi ruziqna min qablu. Ya kan? Kata mereka, kata penghuni surga, inilah rezeki seperti yang dulu pernah kami diberikan di dunia dulu. Kalau kita di dunia tak sempat mengetahui buah yang enak, di surga jangan-jangan kita pun gak akan pernah minta. Antum coba deh bayangin, masuk surga, antum tanya ke malaikat atau penjaga surga lah ya, agak pelayan surga, dek, itu buah apa dek? Nanya lagi, ini buah apa? Nanya lagi, ini buah apa? Kalau begitu, ya udahlah, 1 SKS dulu di bawah. Pengenalan tentang isi surga, mau? Di dunia dikasih waktu pelajari surga, nggak mau. Di surganya ngerepotin penghuni surga. Makanya Allah bilang, penghuni surga bilang, ini yang telah Tuhan pernah berikan dulu waktu kami di dunia. Khawatirnya Israfil, karena antum tahunya buahnya itu aja, yang terbatas tadi. Sampai di surga itu juga yang antum dapat. Sementara yang pengetahuannya lebih, dia akan mendapatkan yang lebih juga, karena tingkatannya berbeda. Makanya pahami kisah surga,
Supaya apa? Supaya jangan salah nanti. Emang bisa salah Pak Ustadz? Bisa. Kapan? Ketika abang Dajjal nongol. Kalau Dajjal udah nongol, surga antum minta dikasih bos. Dikasih enggak? Hujan suruh turun. Mau minta apa? Subscribers. Gampang Dajjal. Diamond, gampang dikasih antum. 10 juta followers dikasih, diladenin ente. Asal jadi followersnya dia. Itu bahayanya. Maka semua nabi pasti menceritakan fitnah Dajjal. Bahaya fitnah Dajjal. Karena Dajjal itu bisa memberikan apapun yang diinginkan oleh umat manusia. Tapi kalau sudah jadi temannya Dajjal, jadi apa dia? Penghuni neraka. Makanya yang cewek ada yang putri, kakak-kakak, ada film cewek terprosok jatuh di bawah pohon, jatuh dekat pohon, terprosok ke bawahnya. Kemudian ternyata di bawahnya ada keindahan luar biasa. Ketemu cowok ganteng, ketemu film apa? Pernah nonton nggak? Alice? Ahli hafal, kamus ya. Indeks Alice in the Wonderland. Mengapa Alice in the Wonderland enggak bisa kita bilang surga? Walaupun indahnya luar biasa di bawahnya, ada Johnny Depp dan lain-lain teman-temannya. Gara-gara Quran pernah bilang surga itu tinggi. Fi jannatin aliyah. Selama ada yang bagus-bagus tapi masih menempel dengan bumi, berarti bukan surganya Allah. Biar Dajjal nawarin surga ke kita dan di surganya masih nempel dengan tanah, berarti itu bukan surga sesungguhnya. Kalau sampai kita gak ngerti surga, ketipu dengan surga orang-orang yang ada di dunia, itu bahayanya kita gak bakal masuk surga beneran. Makanya pahami kisah surga. Pintunya sedang dibuka di bulan Ramadan. Pahami setiap ayat surga yang antum baca. Kalau kita gak paham, khawatir ada yang nawarin rumah bagus, di dalamnya ada ceweknya, sekalian antum bisa ambil dia jadi istri ente, segala ada bathtubnya, ada jacuzzinya, ada segalanya. Ternyata itu bukan surga beneran. Antum ambil, antum jadi kelompoknya, antum jadi pengikut Dajjal, na'udzubillah min dzalik. Maka kata Allah, sesudah cerita surga, Allah bilang cerita buah-buahan dan apa? Mereka mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Yang ketiga, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Oke, Allah bilang pasangan suci. Berarti cerita siapa sekarang? Bidadari. Yang pertama bagaimana tempatnya, yang kedua apa makanannya, yang ketiga seperti apa pasangannya. Antum lihat yang di belakang, apakah mereka yang disucikan? Belum. Buktinya apa? Kalau kentut masih bau busuk. Di surga kentut enggak? Di surga kentut enggak? Kentut enggak? Enggak tahu surga bos. Di surga kentut enggak? Kentut enggak. Kok mazhabnya dua? Hah? Kenapa antum bilang enggak? Kalau antum bilang iya. Enggak iya. Kenapa? Enggak kentut. Semua jadi keringat. Semua jadi keringat. Apa aja yang jadi keringat? Olahan tubuhnya jadi keringat. Harum apa enggak? Harum. Seperti apa kata Nabi? Kasturi. Ingat, Allah cuma bilang, Allah tak bilang keringat, Allah bilang pasangan. Sekarang cowok, cowok. Besok pasangan antum di surga seperti apa? Kenapa diam? Besok pasangan antum di surga seperti apa? Iya, bidadari. Kayak apa bidadari itu? Hah? Kayak apa bidadari? Hah? Oh, sesuai request. Ini baru juga mazhabnya. Sesuai request nih. Hah? Allah bilang kan semuanya sebaya.
Allah bilang semuanya seumuran kan? Coba buka An-Naba, buka An-Naba. Apa terjemahan di An-Naba? Coba buka. Baca bang, gamis hitam. Halaman kedua, surat An-Naba. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naban. Terus apa artinya? Bacalah. Kenapa senyum-senyum? Enggak apa-apa. Allah bilang gadis montok yang sebaya. Kalau enggak montok berarti belum di surga, bos. Ya. Makanya adik-adik yang putri, kalian tenang aja. Biar belum montok, di surga pasti montok. Mau istighfar gimana? Enggak salah pun antum. Allah ceritain kita enggak mau baca. Baca doang malu-malu. Pas main game lihat cewek-cewek seksi, biasa-biasa aja. Ini kadang kita itu aneh. Israfil kemarin ngisi, tahu nggak? Anak-anak belum balik. Israfil tanya siapa heroin yang ada di PUBG. Dijawab, disebut namanya. Tuh bayangin, kalau anak-anak belum balik aja dia tahu siapa tokoh-tokoh, siapa hero-heroin yang ada di game-game mereka, dan itu nggak ada sama sekali muslimahnya. Nggak ada pakaian yang menutupi auratnya. Mau di FF kah? Mau di apa lagi? ML kah? Mau di PUBG kah? Nggak ngerti sama sekali. Makanya Israfil bilang, ganti cerita kalian dengan kisah bidadari. Karena bidadari itu tidak pernah tervisualkan, tapi oleh Allah ceritakan seperti apa. Maka Rasulullah sampaikan, "Bala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar." Maka cuma satu-satunya ini aja ayatnya. Daripada dia ngelihat entah yang nggak jelas itu di game kah, di Instagram kah, di TikTok kah, mending dia bikirin satu ayat ini. Terserahlah mau ngomong apa dia, mau bikirin apa. Daripada yang kebayang yang nggak jelas tadi. Udahlah maksiat, berdosa pula, mubazir waktunya, mending ceritakan wa kawaiba atraban. Silakan tafsirkan sendiri. Kenapa? Karena Allah itu mengizinkan imajinasi itu bisa apa? Berkeliaran, silahkan, asal ada ayatnya. Kalau abang ini tadi kan sesuai request, nggak tahu requestnya seperti apa. Tapi Allah cuma bilang kawaiba atraba. Umurnya sebaya. Kenapa nanti kalian semua bidadari surga itu sebaya? Kenapa semuanya rata-rata seumuran? Karena khawatirnya jika ada senioritas di dalam surga, nanti kakak kelas bakal nginjek adik kelas. Lu adik kelas gua dulu kan. Itu hikmahnya. Itu sampai Israfil nggak bisa membayangkan jika Allah tidak hilangkan ghil yang Allah sebutkan dalam Al-Hijr juga Al-A'raf. Coba kita buka dulu Al-Hijrnya. Buka Al-Hijr. Al-Hijr itu surat berapa? Al-Hijr surat ke berapa? 15 ayat 47. 45 dulu ya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin aminin. Terus wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilina. Silakan terjemahannya. Dari 45. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga atau taman-taman dan di dekat mata air mengalir. Oleh Allah ceritakan surga itu ada tamannya, yang kedua ada mata air. Kenapa mata air? Tadi kan sungai. Kenapa di sini mata air? Allah tidak pernah cerita surga itu ada sumur. Ya. Karena mata air itu kita sedang camping, kita sedang outbound, ada mata air itu bisa langsung kita konsumsi airnya. Ya kan? Kalau mata air sifatnya. Maka tidak ada cerita sumur di surga, tapi Allah ceritakan uyun. Apa itu uyun? Mata air. Sekiranya di surga besok sampai ada sumur, khawatirnya ada tiang listrik. Kenapa? Nanti tertempel di tiang listrik itu jasa pengeboran sumur. Makanya Allah nggak pernah cerita tiang listrik, Allah tidak pernah cerita uyun. Allah cuma katakan jannat, kebun.
Kalau rumah kita bilang surga, kok nggak ada kebunnya? Kalau rumah kita bilang baiti jannati, kok bidadarinya ngomel-ngomel melulu? Kan nggak ada ayat cerita tentang bidadari kok ngomel di surga. Siapa yang rumahnya baiti jannati? Ada? Rumahku, surgaku. Ternyata di dalamnya ngomel-ngomel. Nggak ada. Maka lanjut ayat berikutnya, udkhuluha bisalamin aminin. Apa artinya? Masuklah ke dalamnya dan sejahtera dan aman. Terus silakan masuk sejahtera dan aman. Terus dan kami menyiapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadapan di atas timbangan. Inilah yang akan terjadi di surga. Sesaat sebelum masuk surga, Allah cabut dulu ghil. Ghil itu bukan hanya dendam. Ghil itu dongkol. Ghil itu sakit hati, ghil itu dengki, ghil itu iri. Pokoknya 2 huruf. 2 huruf ini, ghain dan lam, akan Allah cabut sesaat sebelum masuk surga. Jika 2 ini tidak dicabut, maka surga itu nggak ada enak-enaknya. Nanti kalian, wahai para calon bidadari, akan teriakin bidadari asal surga dengan pelakor, karena dia bersama suami kalian. Maka oleh Allah cabut itu dulunya. Siapa yang bisa menghilangkan ghil di dunia, itu rasanya seperti di surga. Sebelum surga, dia sudah merasakan surga di rumahnya. Asal ghil ini dihilangkan. Tapi kalau ghil ini belum hilang, itu masih dunia. Kalau di surga, ghilnya dicabut. Maka kata Allah, ala sururin. Mereka berhadap-hadapan di atas dipan-dipan, saling ketemuan, saling ngobrol. Sekarang jarang terjadi. Makanya ketika Lydia sama siapa? Yang Kapadokia itu? Sama siapa? Nonton gak Kapadokia? Sama siapa? Ya itulah dia. Ketika ada wanita dengan madunya, apa yang terjadi? Mereka saling mungkin bermusuhan, mungkin saling bersaing. Ya, di Quran oleh Allah bilang penghuni surga sebelum masuk surga cabut dulu oleh Allah 2 huruf. Apa 2 huruf tadi? Ghil. Apa ghil? Dengki, iri, sakit hati. Semua yang gak enak di dalam kalbu itulah ghil. Maka alhamdulillah Allah kasih tahu cerita surganya. Yang ketiga, cerita surga di Az-Zukhruf. Buka Az-Zukhruf. Di barusan Allah bilang surga itu ada kebun. Kalau tadi kan surga itu ada bidadari, kemudian ada sungai, ada buah-buahan. Kalau di sini Allah bilang surga itu ada taman, ada mata air. Buka Az-Zukhruf ayat 70. Ayat 70. Apa kata Allah di Az-Zukhruf 70? Udkhulul jannata antum wa azwajukum. Apa artinya? Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan dimuliakan. Allah bilang masuklah kamu ke dalam surga, engkau dan siapa? Engkau dan siapa? Berarti nggak ada yang jomblo. Yang jomblo nggak disuruh karena Allah bilang engkau dan pasanganmu. Tidak tahu juga Ki. Makanya dari ayat ini semua yang di surga pasti memiliki pasangan, karena Allah bilang udkhulul jannata, masuklah kalian ke surga engkau bersama pasanganmu. Maka semoga cerita surga ini menginspirasi yang belum menikah. Karena enaknya surga itu kita punya pasangan. Enaknya dunia itu kalau kita punya apa? Punya apa? Istri. Jangan cuma pasangan, antum sama laptop pasangan juga kali, ya kan? Oke, bismillah. Inilah yang Israfil ingin. Setiap kita baca cerita surga itu menginspirasi saya. Maka yang wanita pun sama. Bacalah kisah bidadari yang tadi fisiknya, bagaimana akhlaknya. Allah cerita di Ar-Rahman, Allah cerita di Al-Waqi'ah, Allah cerita di Az-Zukhruf, Allah cerita di Yasin, Allah cerita di Ali Imran, Allah cerita di Al-Baqarah. Nah, semua kisah-kisah surga itu kiranya di Ramadan ini
pintunya sedang dibuka, masuklah. Masuk. Seperti apa? Antum bisa berimajinasi, silakan. Tapi kalau enggak dipakai ininya, berarti sampai kapanpun enggak pernah berimajinasi dia. Yang dilarang itu menghayalkan sesuatu yang dilarang. Kalau ini kan kita bukan dilarang, justru disuruh. Diberikan oleh Allah. Sungai mengalir seperti apa? Orang kafir akhirnya apa? Dari kitab-kitab sebelumnya, ada Taurat, ada Injil, kan isinya sama. Bahasa Arabnya surga Firdaus apa? Bahasa Arabnya surga Firdaus apa? Jannatul Firdaus. Firdaus itu satu. Kalau dijamak, kalau plural, bahasa Arabnya Faradis. Apa? Berarti orang Inggris itu dapat Faradis dari mana? Bahasa Arab. Kalaupun bukan dari Quran, berarti dari kitab suci sebelum kita. Karena Taurat itu datang dari Allah, Injil pun datang dari Allah, Zabur pun datang dari Allah. Maka Rasulullah bilang, yang posisinya menyamai Taurat di Quran kita itu adalah 7 surat yang panjang. Apa? 7 surat yang panjang. Apa saja 7 surat panjang? Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Nisa. Dah usah nebak-nebak, pakai Google aja gak apa-apa. Jangan sok-sok hafal, ingat-ingat kayaknya lupa, belum pernah tahu, buka aja Google. Bismillah. Gak apa-apa, Google bisa membantu kok. Al-A'raf, apa lagi? Bismillah, kawan-kawan. 7 surah yang panjang. As-sab'u at-tiwal. 7 surat panjang yang di Quran itu posisinya seperti Taurat. Kalau kita mau tahu isi Taurat, ya model-modelnya kayak begitu. Berarti orang-orang sebelum kita di zaman Nabi Musa, mereka dapatnya kitab ayat-ayatnya seperti surat-surat yang panjang. Kalau dikasih ke kita umat Nabi Muhammad 7 surat panjang, kira-kira hafal nggak? Hafal nggak nih? 7 surat panjang. Boro-boro 7 surat panjang. Surat-surat pendek juz 30 aja nggak selesai. Ya kan? Oke, dapat 7 surat panjang apa aja tadi? Surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal. Banyak betul. Kan 7 doang. Kan 7. Kok jadi 8? Saya cari yang lebih kredibel. Saya cari yang lebih kredibel. Ayo, jawablah. Bismillah. 7 surat panjang apa saja? Apa aja 7 surat panjang? Surat panjang apa aja? Nanti buka puasanya di mana? Di sini. Aman lah ya. Nggak ada. 7 surat panjang itu nomor 7-nya Anfal dan Taubah jadi satu. Maka di antara hikmah mengapa At-Taubah tanpa basmalah, karena disatukan karena tersebab oleh kemiripan pada isinya. Ya. Yang kedua, kategori surat Quran yang kedua itu Al-Mi'in atau Al-Mi'un. Apa artinya? Surat dengan ayat yang 100-an atau kurleb 100 ayat. Kategori surat ketiga dalam Quran Al-Mathani, yang banyak pengulangannya. Dan yang keempat kata Nabi Muhammad, wa fuddiltu bil mufassal, dan aku diberi kelebihan oleh Allah ataupun diberikan keistimewaan oleh Allah surat-surat mufassal. Mufassal itu surat dari nomor 50 sampai surat An-Nas. Di Google coba aja cari 4 kategori surah-surah Al-Quran. Apa? 4 kategori surat-surat Al-Quran. Yang posisi Taurat 7 surat panjang, posisi Injil yang ayatnya kurleb 100-an, yang posisinya Zabur seperti ayat-ayat banyak pengulangan karena Nabi Daud alaihi salam banyak mengulang-ulang atau bersenandung. Kemudian umat Nabi Muhammad lebih diberikan oleh Allah surat yang singkat, padat, mulai dari Qaf sampai An-Nas. Kata Aisyah,
Mufassal ini, surat Mufassal ini di dalamnya banyak betul cerita syurga dan neraka. Banyak cerita apa? Syurga dan neraka. Yang ingin masuk syurga, bacalah kisah-kisah syurganya. Yang pengen tahu isi syurga, bacalah di Ramadan ini karena pintunya sedang dibuka. Oke, kita pindah lagi cepat, waktu kita dah mau habis. Buka Ar-Rahman, halaman terakhir. Ini buat mbak-mbak yang di belakang, adik-adik, supaya kalian mengerti bagaimana ciri-ciri bidadari juga oleh Allah. Nanti baru ke Al-Waqiah. Oke, halaman terakhir Ar-Rahman, dari atas kata Allah apa? Fihinna khairatun hisan. Apa artinya? Apa artinya fihinna khairatun hisan? Ayat berapa Mas Ari? 36. Di dalam surga itu ada bidadari yang membatasi pandangan. Khairatun hisan. Disentuh oleh manusia. Khairatun hisan. Ayat berapa Mas? 70. Itu Al-Waqiah atau Ar-Rahman? Fihinna khairatun hisan. Apa artinya? Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan cinta. Allah mendahulukan bidadari itu baik akhlaknya sebelum parasnya. Allah mendahulukan kisah bidadari itu baik akhlaknya sebelum baik paras rupanya. Makanya calon-calon bidadari yang di belakang, kalian jangan utamakan yang tadi dulu, baik rupanya sebelum baik akhlaknya. Karena Quran tidak pernah menggunakan huruf waw di sini. Khairatun baik akhlaknya, hisanun baik paras rupanya. Ini cerita. Supaya apa? Ya kalau kau tak dapat inspirasi, ya ngapain juga kau nonton Frozen. Gara-gara nonton Elsa, pengen jadi kayak Elsa rambutnya. Gara-gara nonton Olaf, pengen juga punya teman Olaf. Ngapain? Makanya anak-anak tuh terinspirasi dari cerita-cerita tadi gara-gara mereka tonton. Ada visualnya. Kita punya Quran. Dibiarkan tanpa syaitan supaya imajinasinya silakan, boleh kau gunakan kok. Ayat berikutnya. Ayat 72-nya. Apa kata Allah? Hurun maksuratun fil khiyam. Bidadari itu suka jalan-jalan atau tidak? Bidadari itu halan-halan healing atau enggak? Ayo coba cek. Apa artinya? Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Allah bilang di dalam tendanya, di dalam kamarnya dia dipelihara. Terjaganya bidadari, tak bisa dia apa? Tak bisa disentuh oleh siapa-siapa, dia di dalam kamarnya aja. Ustaz, iyalah bidadari di dalam kamarnya kan enak Ustaz, segalanya ada. Iya, kalau rumah kalian itu ada segalanya di dalam kamar, ngapain kalian keluar? Ya kan? Kayak Maryam, keluar-keluar enggak? Maryam jalan-jalan enggak? Healing enggak dia? Halan-halan enggak? Maryam dia lama-lama terus dengan Tuhannya di mihrabnya. Oke, mundur ke surat Al-Waqiah. Baca lagi cerita surga. Nah, Israfil kepingin setiap antum nanti baca Quran di bulan ini, surga kisah-kisahnya itu ambil satu. Bikinlah film sendiri, sutradaranya antum sendiri. Oke, Al-Waqiah ayat 17. Silakan. Bacalah. Terjemahannya aja, waktunya dah habis. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Allah janji di surga, biarpun kalian antum dah belum punya anak, dan kalian Allah dipanggil duluan, ingat di surga Allah kasih. Sekarang belum punya, gak usah sedih, tenang aja. Makanya orang baca Quran, baca kisah surga itu dia happy. Maka tidak ada ceritanya wanita-wanita penghuni surga itu wajahnya apa? Manyun, gak ada. Makanya kalau ada yang teman-teman mukanya manyun, suram gitu ya, bilang wajah lu kayak penghuni neraka bos. Allah bilang di Al-Ghasyiyah kok. Allah tuh sampai menceritakan mimik muka penghuni surga. Allah ceritain. Allah sampai cerita yang keluar dari lisan penghuni surga dalam Yunus. Allah ceritakan.
Allah ceritakan tentang ini di Al-Waqiah. Kurang apa lagi kisah surga? Masa 14 hari kita nggak tahu isi surga? Ngapain aja? Ya ngaji dong Ustaz. Ngaji nggak paham ngapain? Kenapa orang pengen kuliah ke Madinah? Karena dia dengar, dia bisa ngebayangin, dia dapat visualnya. Kita pengen ke surga, nggak tahu surga sama sekali. Nanti jangan-jangan ketukar surganya sama surganya Dajjal. Parah kita nanti. Ayo dong, bismillah. Ramadan sengaja syaitannya nggak ada. Nggak usah takut salah. Wong syaitan nggak ada. Oke ya. Jadi besok kalian semuanya dikelilingin sama apa? Anak-anak kecil. Banyak kok. Tapi ternyata gereja tuh bikin anak kecilnya bersayap, pegang panah di atas langit-langit gereja, ya kan? Itu imajinasi mereka. Kita kan gak diceritakan begitu. Allah cuma bilang wildanun mukhalladun, anak-anak kecil yang kekal, tak mati-mati mereka. Anak kita tergores, nangis, sakit, sedih. Di surga enggak. Kita mati, anak kita mati, terus ngapain? Di surga janjinya. Makanya Aisyah tuh ngapain sedih? Oh, Allah ceritakan janjinya buat dia ini. Ya kan? Lanjut. Bi aqwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Pengen apa? Pengen apa di surga? Gelas, teko, apa lagi? Semuanya ada. Makanya kalau kalian nanti dapat suami kere, jangan usah sedih. Ya, Bi, gelasnya Bi, satu lusin dong Bi, beli dong. Gak bisa Bi, cuman satu ini aja. Ya anggaplah keluarga kita kayak keluarga Rasulullah, segelas berdua. Hah? Romantis Bi. Minum kembung, minum kentut. Enak surga. Cerita ini ambil. Kita bikin happy diri kita dan kita sedang duduk di rumah kita. Ya gak usah jalan-jalan juga ke Kapadokia ngapain. Udah mahal. Gak ada enak-enaknya juga. Makanya cukup di rumah Nabi, cukup di rumah Aisyah, cukup di rumah istri-istri Rasulullah. Mereka baca Quran, mereka faham Quran, mereka bisa apa? Explore tuh. Kenapa? 1, setannya gak ada. 2, Ramadan penuh keberkahannya. 3, ininya difungsikan. 4, hatinya dipakai. Gimana teman-teman? Bisa? Biarpun gak pernah ke Jakarta, baca cerita surga. Gak ada masalah bos. Lanjut berikutnya lagi. Ada buah-buahan, ada daging apa? Daging burung, ada bidadari. Bidadarinya kayak apa itu ceritanya? Yang bermata indah. Nah, indah matanya. Laksana mutiara. Kalau lihat yang cewek-cewek ini, udah cekek cadar, matanya melotot lagi. Enggak enak. Ya, adik-adik, biarpun sipit mata kalian, enggak ada masalah. Tiap hari lihat sipit, ditambah bawahnya hitam biar kelihatan gede. Ya ngapain? Mati juga kita. Dipanjat pula maskara itu apa bulu apa namanya? Bulu mata. Kata Ustaz Somad, bulu matanya terbuat dari plastik. Dia jalan ada yang bakar sampah meleleh. Ya kan? Ya ngapain? Karena kita itu masih mikirin fisik. Cerita surga itu kayak kita nonton film terinspirasi. Anak-anak nonton film Spider-Man No Way Home, pengen jadi apa? Parker, ada 3 Parkernya. Bingung kan? Nonton apa lagi? Spider-Man, pengen Spider-Man. Nonton Superman, pengen jadi Superman. Serafil kadang bingung anak-anak itu. Anak-anak nonton Frozen, pengen jadi Elsa, pengen jadi Anna. Ada muk Elsa, dibelinya. Ada kitol Elsa, dibelinya juga. Ada mukena Elsa, dibeli juga. Ada sejadah Elsa, dibeli juga. Israfil nggak pernah nemuin antum. Habis baca Baqarah, lihat sapi, pengen beli juga. Nggak ada kan? Habis baca An-Naml, pengen cari semut. Mana semut? Nggak ada inspirasi sama sekali. Kita tuh baca Qur'annya belum pakai ini, belum pakai ini. Ayo dong siapin itu. Mumpung Ramadan nggak ada syaitan, bisikan syaitan pun nggak ada. Ayo bismillah. Gimana teman-teman? Udah 14 hari pintu surga dibuka. Kok nggak ada surga-surganya di dalam sini? Apalagi? Oke, loncat ayat yang bawahnya itu. Ayat 37, ayat 35. 35. Kami menciptakan mereka bidadari itu secara langsung. Terus, Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. adik-adik, biar kalian di sini udah punya 5 anak, tenang aja. Ya, yang cewek-cewek udah 5 anak, gendut, banyak lemaknya, nggak usah sedih kau.
beli skincare. Kenapa banyak bintik-bintik? Enggak usah. Tenangkan dirimu pakai Waqiah. Masuk surga, perawan lagi. Udah keriput, tua, sedih. Allah, skincare mahal, duit dah habis. Masuk kalau ke surga, jadi gadis lagi kau. Tenang hidup ini. Ustaz jangan marah-marah. Enggak marah, gayanya aja. Ya. Oke, subhanallah. Adik-adik yang cowok punya istri, banyak permintaan, bacakan Al-Waqiah. Oke, dicatat tuh. Ya kan? Subhanallah. Antum kira, coba istri Nabi di Al-Ahzab Allah bilang apa? Dia minta harta, tawaran Nabi, ku lepas kau, balik ke orang tua. Begitu bos. Makanya jadi cowok tuh berani. Tak cukup Al-Waqiah, bacakan Ar-Rahman. Tak cukup Ar-Rahman, bacakan Sabbih. Tak cukup Sabbih, bacakan Al-Ghasyiyah. Enak bos. Ini skincare, beli. Skincare, beli lagi. Habis lagi, beli lagi. Ngapain? Katanya terakhir Yasin. Terakhir Yasin. Gimana adik-adik? Inspirasi. Makanya tadi film-film barat, sci-fi, science fiction itu membuat anak-anak terpikirkan atau ada apa? Ada yang terekam dalam benaknya gara-gara film. Nah, sekarang kita baca Quran, ada nggak yang terekam? Oke ya, ini cerita yang ada di surat Al-Waqiah. Sekarang loncat ke surat Yasin. Ke surat Yasin. Al-Insan. Al-Insan surat 70 berapa? Kakak? 76. Apa cerita di Al-Insan? Tentang manusia. Okey, oleh Allah bilang wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun, ayat 19. Ini banyak banget. Jadi di Al-Insan ini semua cerita nikmat syurga hampir diceritakan di sini. Silakan. Dan mereka dipilih oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Okey, kalian adik-adik yang cewek, coba kalau ada cowok giniin kalian. Sebentar. Baru diginiin aja udah happy. Apalagi sama yang glowing itu. K-pop apa itu? Ya Allah. Astagfirullah dong. A'udzubillah, ya kan? Allah bilang pengen glowing. Kalau sekarang yang putih-putih itu di surga ini. Apa kata Allah? Cowok hitam. Di surga antum hitam. Enggak. Pemudanya aja begini. Apa artinya, Kak? Apa artinya kata Allah? Apa artinya tadi? Pemuda tetap muda, terus apabila kamu melihatnya akan kamu kira mereka mutiara-mutiara. nah, subhanallah. Kebayangkan Korea memang nggak ada ceritanya, tapi Allah ceritain mereka glowing, bling, apa lagi? Seperti lu'lu'an mansuran, mutiara berkilauan. Makanya teman-teman yang cowok, enggak usah khawatir. Hitam antum enggak ada masalah. Masuk syurga Allah janjikan dalam Ali Imran putih wajah ente. Ya. Makanya enggak usah terlalu lama-lama pakai pemutih itu. Biarin aja, biar jerawat banyak masuk syurga hilang. Ya. Oke? Insyaallah enggak usah khawatir urusan fisik. Urusan fisik kita janji Allah, pelayan syurga saja mereka kalau kau lihat seperti mutiara. Makanya kalau yang cowok dapat yang di An-Naba tadi, udah montok, sebaya umurnya, semuanya sama, nggak ada yang bisa dibully. Di Al-Hijr hilang rasa dengkinya, di Al-Insan ada yang melayaninya. Maka semua kisah-kisah syurga silahkan dibaca, difahami di bulan apa? Ramadan. Kalau antum di Syawal udah lain lagi makan kacang depan ahwat. Lihat surga bidadari. Tak bisa, banyak godaan. Mumpung Ramadan itu enggak ada syaitan. Di situ apa namanya? Poinnya. Karena di Syawal udah banyak ahwat. Halal bihalal, lihat ping dilihat. Sekarang kan enggak, nafsu aja enggak. Ya. Makanya subhanallah, Allah sudah berikan waktu ini ada 15 hari lagi nih. Ya. Gimana? Mau dikumpulin kisah surganya apa enggak? Mau jalan-jalan apa? Ustaz, nerakanya enggak usah. Ya enggak usah lah, nerakanya baca bulan Syawal aja deh. Masih juga neraka juga. Udah bagus, biar kita tuh kalau baca surga, kepinginnya lebih banyak. Kalau baca neraka nanti udah takut.
Memang betul Quran itu kalau setiap cerita surga ada nerakanya. Tapi kalau kita ambil surga ya kayak nonton film lah. Kalau nontonnya Hellboy, neraka semua, ya kan? Kalau ceritanya yang satu, yang enak-enak berarti surga semua. Itu tawaran yang oleh Allah. Allah coba berikan ke kita dan Israfil coba ingin sampaikan sedikit. Udah, maghrib. Jam berapa maghrib? Berapa menit lagi maghrib? 5 menit lagi. Alhamdulillah, itulah yang bisa Israfil sedikit sharing tentang apa Al-Quran. Ramadan adalah bulan Allah turunkan Quran. Ramadan bacalah kisah-kisah syurga, dan kita belum selesai jalan-jalan di syurganya. Ya, kalau mau kita ladenin masih banyak kisah-kisah syurga yang lain, dan insya Allah kapan-kapan kalau ada kesempatan kita akan cerita lagi. Kalaupun tidak, silahkan dihatamkan sendiri kisah-kisah syurga. Tapi ingat, gunakan ini. Itulah yang disebut dengan tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Surat Muhammad ayat 24. Atau yang kata Allah, liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, agar kau perhatikan ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang sehat akalnya bisa dapat mengambil pelajaran. Surat Shad ayat 29. Wallahu a'lam bishawab. Maaf ya, Israfil gak ada vulgar-vulgarnya, cuma itu aja tadi. Yang montok itu satu-satunya ayat dalam Quran. Dulu diterjemahkan sebaya dan mudah. Yang paling pas terjemahan yang cocok dengan tafsir yang montok tadi itu. Makanya gak usah sedih ya. Yang cewek gak usah sedih ya, udah kutilang darat ya, kurus tinggi langsing dada rata. Kayak tenang, janji Allah di surga insya Allah kalian akan dapatkan. Yang cowok yang belum menikah tenang ya, kalian mati belum punya pasangan, kata Nabi tetap akan diberikan. Karena itu Allah bilang masuklah bersama pasanganmu. Insya Allah sudah dipasangkan sesaat sebelum masuk syurga nanti. Barakallahu fikum, alafu minkum. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Maafkan juga kalau suara Israfil kurang jelas terdengar karena kondisinya seperti ini. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.